betul, lagi bete. LGBT. Mereka cuma ini modal congor doang. Poinnya nggak ada, mereka menjelaskan apapun sepanjang apapun mereka menjelaskan nggak ada poinnya. Iya betul. Halo. Ya, Saya izin turun ya Bang Suma ya. Ya, makasih Bang Bang Rafa, thank you ilmunya, masya Allah. Ya, Halo. ya sehat selalu. Halo. Amin. Ini bahas apa dari tadi? Ya, suaranya udah. Apa? Halo. Iya, halo. Saya bisa tanya? Boleh. Boleh. Iya. Jadi begini. Kalian kan bilang Yesus bukan Tuhan. Jadi saya mau tanya. Ya memang kalau Yesus kalau bukan Tuhan. bagaimana? Dengar dulu bangsat. Kalau bukan bagaimana? Kalau Tuhan bagaimana? Apa tujuannya? Yesus bukan Tuhan. Sebab Ya. dia bukan Tuhan. Ya, jelas Ya, itu. terus apa urusanmu? Urusannya karena Kristen ini diajarkan kepada orang untuk menjadi pengikut Ya, penyembah bukan terserahlah. Tuhan. Lah nggak boleh. Terserah Kristen, apa Tidak urusanmu? boleh, enak aja. Ya terserah kami juga dong. Kalian ketika memaksakan kehendak untuk mengkristenkan, kami juga punya kehendak untuk melarang kekristenan itu. Paham? Siapa yang Kamu larang? mengajarkan, kamu kami. memaksakan orang untuk menjadi kau kalau Kristen. mau Kami mau juga punya hak urus. untuk menghalang-halangi itu. Paham? Enak Oh, kali sesat kau. itu. Sesat. Enak Ajaran sesat. kali kau. Agama Ajaran sesat. penjajah. Saya Muhammad. Agama penjajah Saya semua Muhammad. berkuasa. Enak kali. Majikan ente aja Belanda, kami kunyah, apalagi ente. Parah kali bah. Enak kali, apa urusanmu? Ya berurusanlah kita. Soalnya agamamu diajarkan supaya dianut dengan cara-cara dihalalkan segala aspek. Paham kau? Dasar penjajah. Iya, kalau mau damai stop dulu tuh istilah-istilah Islam yang ada di Bible. Gitu. Hentikan misionaris. Kan itu tuntutannya. Teriak kayak anjing. Pantas kalian tidak suka anjing itu karena suara sama, teriak tiap hari. Yang Mengganggu suka saya. Kami sama tidak dong. suka anjing karena kau pemakan anjing. Ya, suara kamu mirip. Iya, suara kami Iya. mirip lah, kamu pemakannya. Lucu ente. Daripada Suara kami kau katakan mirip suara anjing. Lah di dalam bagus tubuhmu makan ada anjing. daging anjing Kamu daripada percaya nggak? Kamu percaya nggak bahwa anjing. dalam tubuhmu itu ada daging anjing? Kau percaya nggak? Percaya nggak bahwa dalam tubuhmu itu ada daging anjing? Hah? Berarti kau itu manusia separuh anjing. Wah, parah. Kalau ada orang dalam tubuhnya besi, orang itu separuh besi. Kalau di dalam tubuhnya ada anjing, orang itu separuh anjing. Lah kaulah itu orangnya. Masih mau aku datang besok? Sebelah kiri daging babi, sebelah kanan daging anjing. Kau sendiri guguk. Au, au, au. Mau ngomong apa? Suara mirip anjing kau tertawakan. Lah kau setiap hari makan anjing. Pantat anjing kau isap, mata anjing kau isap tiap hari. Usus anjing kau masuk semua dalam perutmu. Sembunyi. Weh, daripada kau makan sembunyi-sembunyi, bilang tidak Ini makan. kiper. Ini mau kiper, nggak malu dia mah. Ih, pemakan anjing nggak malu dia. Ih. Kau tahu nggak tuh? Mamamu, emakmu makan anjing. Jadi saripati makanan, jadi sperma. Kau berasal dari sperma yang intisarinya adalah asu. Paham nggak kau? Makanya manusia pun kau ambat. Makanya di agamamu itu sesama jenis aja dinikahkan. Kenapa? Karena sudah tabiat binatang. Berasal dari binatang-binatang yang diharamkan dimakan, kau makan semua. Jadi sperma dari orang tuamu itu berasal dari saripati makanan yang diharamkan. Babi, anjing, biawak, kodok, cicak, tikus, balao, keblama, anak cuntili, semua kau makan. Jadi keluar sperma dari bapakmu, nempel di dalam rahim ibumu, lahirlah kau. Jadi tubuhmu itu separuh apa? Separuh babi. Itu fakta, itu real. Periksa coba DNA-mu kalau nggak mirip dengan DNA asu sama babi. Makanya tabiatmu kayak gini. Sok cantik pula kau. Pantesan teriak-teriak mereka ya setiap hari, marah-marah, menggonggong-gonggong. Ternyata guys, Iyalah, itu fakta, itu real. Tidak ada kemudian sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan untuk dimakan tak ada faedahnya, pasti ada.
Kenapa dilarang makan babi? Pasti ada tujuannya. Ternyata Al-Quran melarang itu. Dan hari ini sudah ditemukan ilmuwan bahwa DNA babi itu sama 80% menyerupai DNA manusia. Berarti makan babi sama dengan makan manusia. Parah orang Kristen ini. Parah kalian itu. Kalau diluruskan kayak Bu Rasmi. Kalau diluruskan marah. Kalau kita tegas sedikit marah, tersinggung. Oke, selamat pagi Bang Juma. Iya pagi. Ya, Udah makan babi hari ini Bu Rasmi? enggak, aku gini, pertanyaan yang sangat sederhana. Oh, sederhana. Iya. Iya. Nah, begini, tadi kan Abang bilang kenapa mengikuti agama penjajah ajaran. Hei. Ditelepon. Ya, jangan sampai kedengaran. Lagi ditagih utang. Ya, teman-teman, aku sedikit promo ya. Jangan lupa di subscribe juga ini. Lucu gambarnya lo. Bagus gambarnya, Dek. Nih, siap Bang. Apa itu? Oke. Ditelepon Pak Bom dia. Ya, jadi mereka ini pantesan ya kalau udah ngerocos itu nggak bisa berhenti terus. Bagaimana tidak, Dek? Tuak masuk, bir masuk, cap tikus masuk, apalagi vodka masuk, apalagi whisky masuk, topi miring masuk, masuk lagi babi, masuk kadal tumis, masuk biawak capcay, masuk kuda nil, helikopter bekas, aspal, ya timah panas, apalagi, masuk semua. Aluminium mendidih, apalah, enggak, semuanya masuk. Enggak ada yang tidak masuk. Bagaimana mau bagus pola pikirnya menuju kepada Tuhan? Enggak bisa. Ya, silakan. Oke, aku lanjut ya Bang Juma. Iya, silakan. Oke. Gini, ajaran Tuhan Yesus itu ya kan ada keselamatan. Terus kalau kita merujuk kepada kesurgaan gitu ya, di surganya ya, Tuhan Yesus itu sangat enak gitu ya. Apa enaknya? Nggak ada penderitaan gitu, nggak ada penderitaan. Ya. Siapa bilang? Dan kalau di surganya Islam yang saya tahu dimadu dengan 72 bidadari. Bagaimana Iya. mungkin kami perempuan mau ikut? Ibu, saya lebih baik berteman dengan 72 bidadari daripada dalam kehidupan yang kekal hanya menari. Coba ibu praktekkan hari ini, menari sampai sore. Ayo. Ini dalam kehidupan kekal menari-nari. Apa itu nikmatnya menari-nari? Hah? Coba ibu praktekkan satu hari aja dulu menari. Kalau tidak lipat-lipat itu tulang betismu. Kalau tidak meledak betis kau itu. Coba menari satu hari. Ayo. Di surganya Kristen menari dan memuji-muji. Menari aja di surga. Lalu apa? Dia akan Apa? makan minum bersama Abraham Makan dan minum, Yesus. ternyata makan Iya. minum juga rupanya. Rumah terbuat itu dari emas makan murni. itu kebutuhan manusia. Oke, makan minum, apa aja kebutuhan manusia itu nanti akan kita rasakan di sana. Memuji, coba, memuji, coba kau menari dalam satu hari, coba. Belum lagi perang naga. Hah? Coba. Saya ingin tahu. Perang naga sebelum kami naik ke surga itu. Mana ada? Iya, silakan buka Mana di Wahyu ada? ya. Enggak. Silakan buka di Wahyu. Silakan Anda setelah buka. selesai dulu semua, Enggak, dulu semua itu perang. berbicara mengenai- Ya, selesai dulu baru Berbicara Tuhan Yesus mengenai datang ke penglihatan. dunia. Nah, gitu. Sekarang begini, Bu. Apa enggak? Bagaimana Gini loh, ibu gini loh, Bang. mempraktekkan kemudian di surga ibu itu menari? Coba menari dalam kehidupan kekal sambil makan. Ayo. Tidak dikatakan menari di surga, tetapi yang ada di hanya dalam sukacita. surganya Kristen jelas. Sukacita. Di dalam surganya Kristen jelas memuji dan menari dalam kehidupan yang kekal, dan itu akan Anda lakukan terus, tak ada akhirnya.
Lalu Anda menambahkan lagi, Anda makan minum, berarti Anda menari sambil makan dan minum. Ya silakan praktekkan, ayo. Pingin kulihat, sebentar ibu bikin PT, latihan makan minum sambil menari. Dan itu ibu akan lakukan di surga selama-lamanya. Ayo. Silakan, latihan aja. Pantas saja di gereja kalian sudah mulai latihan. Itu Joget-joget. Bang. Jadi kan kalau Islam kan harus mendatangi neraka lagi, di madu 72 bidadari lagi. Menderita banget Bang Markus Juma. 9:49. Semua orang Kristen masuk neraka. Matius 7:22, 23. Orang Kristen itu kemudian dilemparkan masuk neraka oleh Yesus, diusir. Ayo. Hai paman. Ayat itu, ayat Matius 7 itu. Iya, apa pembelaan apa lagi? Matius 7 itu untuk orang Masya Allah. yang tidak melakukan Sehat. kehendak Allah gitu. Tetapi yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Duduk dulu. melakukan kehendak Allah itu langsung naik ke surga dan Iya, bersuka-cita di naik ke surga surga. ngapain? Di surga ngapain? Joget-joget, menari-nari di surga dalam kehidupan kekal. Sukacita. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Makan minum. Enggak ada. Menari-nari. Penderitaan. Sekarang saya tanya sama Ibu Rasmi, kalau Anda ke surga, Anda masih bawa kelamin Ibu? Kayak Masih. Muhammad ajar Enggak, saya tanya dulu. Tetapi Masih. tapi Masih. kedagingan- Buat apa? kedagingan Buat apa tidak Ibu dibawa bawa lagi. kelaminnya ke surga? Buat apa? Kedagingan kedagingan enggak dibawa lagi. Enggak lagi Ya, dimakan. Lalu kemudian apa yang makan di sana? kedagingan Ibu tadi enggak mengatakan, dibawa lagi, karena- Ibu tadi karena daging mengatakan sudah di surga mati. makan minum. Bagaimana caranya Daging. Anda makan minum tidak ada daging? Ajaran koplak, oncom. buat apa omongnya orang kesurupan gila weh. Gini, Bagaimana makanya- caranya Anda tidak punya daging tapi makan minum? Oncom lo Bu Rasmi. Yang makanya kita itu Agama koplak. makanya Ajaran makanannya koplak. tidak bisa. Bagaimana Makanannya caranya bukan Anda kita. berjoget tanpa daging? Bagaimana bangsa caranya kau, Anda weh. kemudian Bagaimana caranya Anda kemudian makan minum tanpa daging? Oncom, oncom. Agama Anjing oncom. gawe masih mati sekarang. Islam juga di neraka nggak bawa daging. Islam Siapa juga di neraka nggak bawa bilang daging. wadaraba lana masalau wa Karena nasiya sudah mati, khalqa kan? qala may Sudah yuhyi mati. rama wa hiya ramim Indonesia weh. qul yuhyi Ini bukan di Arab. alladhi Bahasa ansha'aha Indonesia. awwala marrah. Orang Bahasa yang Indonesia, dibangkit babi. kembali. Anjing pakai bahasa Indonesia. Hai. Pakai bahasa Indonesia. Bagaimana kemudian orang Kristen masuk surga bisa makan minum tanpa daging? Oncom cahayu. Manra saya anak bau. Gimana ceritanya Bu Rasmi? Makan tanpa daging itu gimana ceritanya? Apanya yang makan? Hah? Apanya gimana mengunyah ini? Aduh, para angkat nasi tidak ada daging, tidak bisa diangkat. Angkatnya aja, megangnya aja nggak bisa. Pegang buang nggak bisa, nggak ada dagingnya. Allahu Akbar. Masya Allah. Gini. Coba. Adam Gimana caranya diciptakan tanpa daging bisa makan? Adam diciptakan dari tanah, ya kan? Dan Adam ya. kembali menjadi tanah. Jadi Iya, yang masuk terus? neraka itu kan hanya roh. Kata Dagingnya sudah kembali siapa? menjadi tanah. Kata siapa? Markus 9 justru Yesus mengatakan lebih baik satu matamu buta daripada kau masuk neraka dengan dua matamu. Lebih baik dengan satu tanganmu masuk neraka daripada dua-duanya masuk neraka. Siapa bilang? Yesus mengatakan orang masuk neraka itu lengkap dengan jasadnya. Masuk surga juga lengkap dengan jasad. Alamak, benar-benar lah Ibu Rasmi ini. Oke, enggak, gini bang, pelan-pelan dulu ya. Iya, Ya, pelan-pelan. Oke, karena di Kejadian 1 ayat 26 sewaktu Allah menciptakan Adam, ya di situ dikatakan marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Jadi tubuh kita dengan roh kita itu segambar dan serupa.
gitu. Jadi roh kita juga yang naik ke surga ataupun ke neraka itu ya tetap kayak tubuh kita ini, punya mata, punya hidung, punya tangan, punya kaki gitu. Hanya saja ini kedagingannya itu nggak ada lagi gitu. Jadi kalau Kalau kita- ada orang kemudian terkena amputasi misalnya kakinya dipotong satu, jadi rohnya juga buntung gitu. dia yang diamputasi kan tubuhnya Bang, bukan rohnya. Loh, tadi Karena kan katanya rohnya juga serupa katanya, Enggak, berusaha. iya segambar dan serupa, tetapi kan roh itu kan tidak dapat dilihat ataupun tidak dapat disentuh. Iya, justru Gitu, itu jadi- kenapa Anda mengatakan serupa. Ya itu Dan kan itu diamputasi kan itulah manusia yang buat, hebatnya. Itulah bukan hebatnya Allah orang yang buat. Kristen. Karena mengambil kitabnya agama lain lalu mentafsirkan seenak kaki. Itulah Kristen hebatnya. Kelebihannya Kristen itu begitu. Ngambil kitabnya agama orang, lalu kemudian kitabnya itu dipahami seenak perutnya. Itulah Kristen. Padahal di situ bukan berarti Tuhan itu serupa dengan Adam. Tuhan kok punya nonot, Tuhan kok punya anus. Gimana Tuhan mau maha melihat kalau matanya di depan dua-duanya? Bagaimana ceritanya kalau Tuhan itu bisa katakan maha hidup kalau dia memiliki 2 lubang hidung? Kena flu dia nanti. Alamak, inilah Kristen. Jangan Anda mengambil kitabnya agama lain lalu Anda pakai ayat itu dengan serampangan agama pagan. Kok Tuhan seperti Adam adanya? Berarti Tuhan nanti dipanggil baru bisa balik melihat ke belakang. Sementara Tuhan itu maha melihat. Bagaimana bisa maha melihat kalau kayak Adam? Nanti dipanggil Adam baru tengok ke belakang. Tuhan kayak gitu. Parah ini Oten. Gak ada orang yang punya kitab memahami. Kejadian 1 nomor 26 itu maksudnya apa? Tuhan menciptakan Adam sesuai dengan rancangan gambarnya. Tuhan merancang untuk menciptakan manusia yang sempurna. Begini modelnya, tangannya 2, kakinya 2, perutnya, ususnya, lambungnya, sarafnya, kulitnya, tulangnya, matanya, hidungnya, telinga. Itu gambar Tuhan. Bukan berarti Tuhan punya bentuk seperti Adam. Parah. Memahami kitabnya orang lain harus kembalikan ke yang punya kitab. Yang punya kitab, apa yang kamu pahami di situ? Terkait ayat ini, mereka lah yang menjelaskan Adam diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan. Maksudnya Tuhan memiliki gambar, sketsa, ada rancangannya. Seperti seorang yang ingin membangun sebuah gedung, gambar gedung itu sudah ada lebih dulu, baru buat gedungnya sesuai dengan gambar. Maka penciptaan Adam sesuai dengan rupa Tuhan, sesuai dengan gambar Tuhan. Maksudnya gambar yang sudah dirancang oleh Tuhan. Begitu. Tuhan kok serupa dengan manusia? Punya nonot dong Tuhan. Ayo. Dan kalau serupa dengan manusia, ada dong Tuhan perempuan, ada Tuhan laki-laki. Para paganisme. Jangan pakai kitabnya orang, Bu. Pakai aja kitab Anda sendiri. Dewa turun ke bumi menjadi manusia. Itu agama Anda. Tepuk tangan untuk itu. Kolose, Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Dewa tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba, mengambil rupa manusia dan taat, bahkan taat sampai mati. Itu Tuhan Anda. Jangan sama-samakan dengan Tuhan kami. Tuhannya Yahudi jangan. Tuhan Anda itu yang berinkarnasi menjadi manusia. Itu baru betul. Jangan Anda kaitkan Tuhan serupa dengan Adam. Diketahui sama Yahudi. Pantaslah kalian itu disepak bokongnya sama Yahudi. Karena kalian mengambil kitabnya, lalu kalian maknai sesuai dengan agama Kristen yang pagan itu. Jangan Ibu. Sadari dari sekarang, Kristen itu membentuk sebuah ideologi agama dihasilkan dari hasil terjemahan kitabnya agama lain. Yahudi beda, Kristen beda. Kristen mendirikan sebuah agama bernama Kristen dari hasil mengambil terjemahan kitab agama lain. Malu, Bu, malu jadi agama Kristen. Saya kalau jadi agama Kristen malu, tidak punya jati diri. Dirikan agama dari hasil mengambil kitabnya orang. Malu. Apakah perjanjian lama itu kitabnya Kristen? Bukan.
Itu kitabnya Yahudi yang diterjemahkan Septuaginta, lalu diambil, dicocok-cocokkan pada abad keempat, dikawinkan dengan perjanjian baru. Lahirlah agama Kristen dengan kitabnya. Itu, apakah perjanjian lama itu kitabnya Kristen? Sekali lagi, bukan. Bukan kitabnya Kristen itu perjanjian lama, bukan. Itu kitabnya Nabi Musa, kitab para nabi-nabi yang diutus untuk Bani Israel. Hanya untuk Bani Israel tok kitab itu. Mazmur 147 nomor 19-20. Ajaran yang datang kepada Bani Yakub, kepada Yakub hanya untuk Bani Yakub. Aturan-aturan yang datang kepada Musa hanya untuk Bani Israel. Tuhan tidak memberikan kepada bangsa lain. Malu bu, malu. Malu. Kristen ini tidak punya jati diri, tidak punya keyakinan sendiri. Oleh karena supaya mereka dilegalkan agama Romawi Yunani kuno ini supaya dianggap benar, maka mereka mengambil terjemahan agama orang untuk dikawinkan agar dipakai sebagai senjata untuk mengkristenkan manusia di dunia. Padahal perjanjian lama itu bukan kitabnya, melainkan kitabnya agama Yahudi. Tobat bu, tobat, 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 tobat. Jangan memperbodoh diri, tobat setobat-tobatnya, tobat. Yang kedua, ketika kemudian perjanjian lama kitabnya Yahudi diambil, dicomot, ya, lalu digabungkan dengan kitabnya orang paganisme menjadi sebuah Bible, lalu kemudian tokoh yang diangkat di sana bernama Yesus. Yes. Kuntilanak bisa jadi Mencoba untuk mengangkat Yesus sebagai tokoh, dilantiknya menjadi Tuhan sembahan, menggantikan dewa-dewa Romawi Yunani. Itu yang Anda harus pahami. Jadi Kristen mengambil tokoh Yesus tanpa ada izin dari Yesus. Yesus sendiri seorang nabi rasul besar hanya untuk Bani Israel. Tak ada hubungannya dengan Romawi, tak ada hubungannya dengan Yunani. Sedangkan Kristen penyembah manusia ini, itu awalnya dari Romawi. Jadi kitabnya orang Yahudi diambil, Mesias untuk Yahudi diambil, dua hal ini diambil, didirikanlah agama Kristen. Siapa pelopornya? Kekaisaran Romawi yang memiliki kuasa besar pada saat itu. Dengan kekuasaannya kekaisaran Romawi ini, Imperium Romawi ini, menundukkan kemudian negara-negara jajahannya agar ikut kepada agama kerajaan, yaitu Katolik. Makanya Katolik besar, agama Kristen itu besar. Kenapa? Karena mereka mengajarkan agama mereka melalui kekuasaan, bukan melalui kesadaran orang-orang untuk menerimanya, tapi kekuasaan. Sama seperti di Indonesia, hanya karena kekuasaan penjajah sampai segelintir manusia itu mau mengikuti agama penjajah. Penindasan kepada basis-basis Kristen hari ini di Nusantara, itu tempatnya penjajah kemudian bermarkas. Tengok sejarah, kenapa bisa ada di sana, kenapa ada bisa di situ? Karena di situ adalah markasnya penjajah pada saat itu. Makanya mereka menjadikan negara-negara itu basis, dan setelah mereka kembali ke kampung halaman, meninggalkan para pengikut-pengikutnya berbasis di situ. Paham sampai situ? Itu sejarah yang perlu Ibu Rasmi pahami. Kristen menyebar berdasarkan atas kekuasaan Romawi. Andai saja Romawi tidak menguasai separuh dari bumi pada saat itu, Kristen tidak akan merebak ke seluruh penjuru bumi. Kenapa? Karena orang berakal tidak ada yang mau terima itu, nggak mau. Kalian Kristen itu karena terlanjur aja Kristen, karena orang tua, nenek, kakek, buyut. Kalau atas dasar belajar, tidak ada orang menjadi Kristen karena asas belajar. Makanya kalian berdebat dengan para apologet Islam, kalian kewalahan. Mempertahankan Bible kalian tak sanggup. Caranya untuk kemudian berdebat dengan kami hanya ngulik-ngulik hadis palsu, ngulik-ngulik link-link yang membenci Islam, ngulik-ngulik kemudian metode-metode Islam yang materi-materi Islam yang sudah dipelintir-pelintir. Hanya itu senjata kalian. Tapi kalau kalian berani berhadapan dengan kami dengan menggunakan senjata Bible, belum perang kalian sudah kalah. Saya pastikan itu. Karena Bible tidak akan pernah melakukan pembelaan apapun terhadap kalian. Justru musuh berat kalian itu Bible. Musuh berat kalian itu Bible. Kenapa musuh berat kalian itu Bible? Karena itu bukan firman Tuhan.
itu cuma karangan orang yang disusun-susun kemudian lalu dianggap kemudian sebagai firman Tuhan. Itu cerita yang disusun oleh pengarangnya sendiri. Bahkan pengarangnya tidak pernah sadar kalau ke depan bukunya, catatannya, hasil penelitiannya akan dijadikan sebagai kitab suci lagi oleh orang-orang yang tidak menggunakan akal untuk menelaah agamanya sendiri. Sekira begitu, Bu Rasmi. Ya, karena di sini sudah hampir masuk sholat Jumat, silakan Ibu Rasmi pelajari lagi Kejadian 1 nomor 26. Di situ tidak berbicara pencipta langit dan bumi serupa dengan manusia, tetapi hanya karena Kristen berasal dari Katolik, penyembah dewa-dewa, penyembah roh-roh, maka mereka menganggap bahwa pencipta langit dan bumi yang disebut Elohim oleh orang Yahudi itu sama seperti manusia, padahal tidak. Nonsen. Sebenarnya Kristen itu menyamakan manusia dengan Tuhan dikarenakan ajaran Paulus, Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itulah asalnya kenapa Kristen menyembah manusia dan mengatakan Tuhan sama dengan manusia. Bukan karena Kejadian 1 nomor 26. Sebab Kejadian 1 nomor 26 itu sama sekali tidak berbicara mengenai kesamaan antara Tuhan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan manusia. Oke, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'. Sedangkan agama Kristen, Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, manusia serupa dengan dewa. Nah, itu Kristen. Sementara demikian, mudah-mudahan Bu Rasmi bisa waras, bisa kembali sembuh seperti ketika dia masih bayi, tidak gila menyembah manusia atau menyembah setan, itu supaya bisa terselamatkan di hari kemudian. Saya izin nyimak dulu, di sini sudah mau masuk sholat Jumat. Demikian, terima kasih. Terima gaji. Oke. Ya, di sini sudah banyak coten-coten yang kejang-kejang nampaknya, karena saya juga bingung nih.